Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kesehatan, kekuatan, keselamatan, penyertaan, perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan saudara-saudara sekeluarga. Kiranya saudara-saudara semua baik-baik saja. Segala sesuatu lancar, segala pekerjaan diberikan kelancaran, dan juga diberi sukacita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah minggu bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir di rumah kita masing-masing dan berkenan akan setiap ibadah yang kita lakukan. Biarlah ibadah kita pada minggu pagi ini membawa pengertian baru di dalam kehidupan kita, memberi niatan yang baik untuk kita dapat melakukan sesuatu yang terindah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan demikian, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan Allah namamu.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, begitu besar anugerah-Mu atas kehidupan kami. Manakala kami bangun di pagi hari, kami menyaksikan indahnya karya-Mu. Kami menemukan bahwa diri kami masih Tuhan berikan kehidupan dan juga keselamatan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu itu. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah Engkau melalui ibadah pada minggu pagi ini. Bapa Sorgawi, kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami, segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, kuasai dengan Roh Kudus. Kiranya firman-Mu membawa pengertian baru ke dalam kehidupan kami, membawa pembaharuan di dalam sikap hidup kami, dan membawa sukacita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat 31 sampai dengan 45. Di sana dikatakan demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar,
kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama, keempat, dan kelima. Meski tak layak diriku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tidak dapat kita lihat. Iya, benar. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak dapat kita lihat dengan mempergunakan
mata jasmani kita. Nah, kalau Tuhan Yesus Kristus itu tidak dapat kita lihat, lalu bagaimana caranya agar kita dapat menunjukkan kasih kita kepadanya? Lalu apa yang harus kita lakukan agar menunjukkan kasih kita kepada Dia? Nah, saudara dikasihi Tuhan, ternyata dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita mendapatkan jawabannya. Ketika Tuhan Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya di akhir zaman, lalu mengumpulkan semua orang, Tuhan Yesus Kristus berbicara, berfirman kepada orang yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang telah diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara, digambarkan pada waktu itu orang-orang yang ada di sebelah kanannya terkejut. Lalu bertanya, "Kapankah? Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Bila manakah kami melihat engkau haus atau telanjang, atau seorang asing, atau sakit, atau dalam penjara?" Lalu Tuhan Yesus berfirman, "Segala sesuatu yang engkau lakukan bagi salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku." Nah, saudara dikasihi Tuhan, jadi di sini kita menemukan jawabannya. Segala tindakan kasih yang kita lakukan bagi setiap orang, bahkan ungkapan kasih yang kita wujudkan bagi orang yang paling hina, Tuhan Yesus berfirman, itu sama dengan melakukannya bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan betapa bingung dan herannya orang-orang pada waktu itu. Karena ketika mereka hidup di dunia, mereka merasa memberi makan orang yang miskin. Mereka merasa memberi minum kepada orang yang haus. Mereka menengok orang yang sakit. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus di sorga, Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa bukan orang miskin yang mereka beri makan. Bukan orang haus yang waktu itu mereka beri minum dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri ada di dalam mereka. Sehingga setiap perbuatan baik yang mereka lakukan sama dengan berbuat baik, mengasihi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, itu makna yang pertama. Jika demikian, maka sekarang kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita sebagai milik kepunyaannya yang harus mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Maka caranya adalah Tuhan mengutus kita untuk mengasihi Dia melalui setiap tindakan kasih kita kepada sesama manusia.
Dari sanalah kita akan mendapatkan buah-buah yang baik dari Tuhan Yesus Kristus yang turut merasakan apa yang kita lakukan itu, turut melihat dan mengalami apa yang kita perbuat itu. Jika demikian, saudara dikasihi Tuhan, semakin besar kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan menjadikan semakin besar pula kasih kita kepada setiap orang. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita melihat firman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang. Saudara-saudara, keempat hal ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu makan, minum, tempat tinggal, dan juga pakaian. Ini merupakan kebutuhan yang sangat dasar. Jikalau orang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, maka dia tidak akan dapat melangsungkan kehidupan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus hendak menggambarkan bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti ini untuk melangsungkan kehidupan mereka. Mereka mungkin berdoa dan menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan agar Tuhan memberikan berkat-Nya, agar mereka dapat makan, dapat minum, dapat tempat yang layak, dan juga mendapatkan pakaian. Melalui firman ini Tuhan Yesus Kristus mengutus kita untuk menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Itulah cara kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan membesarkan kasih kita kepada sesama, yaitu dengan melakukan sesuatu untuk meringankan kebutuhan dari orang-orang yang tidak seberuntung diri kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam bagian lain firman Tuhan pernah mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Ibadah yang sejati adalah ketika kita melakukan sesuatu di luar gereja, bukan pada saat di dalam gereja saja. Lalu yang berikutnya, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga berfirman, ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, setelah tadi Tuhan Yesus menunjukkan adanya kebutuhan-kebutuhan pokok dari orang-orang di sekitar kita, yang olehnya kita dapat berbuat sesuatu kepada mereka. Sekarang Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa kita yang masih hidup, yang masih bisa bergerak, bernafas, dan berjalan, kita dapat memberikan kepedulian kita, waktu kita, perhatian kita kepada orang lain. Tuhan Yesus mencontohkan, ketika aku sakit,
Engkau menengok aku, Engkau melawat aku. Ketika ada orang sakit, yang dibutuhkan adalah kita beranjak dari tempat kita, lalu mulai berjalan menuju ke tempat orang yang sedang sakit. Dan kedatangan kita dapat memberi kekuatan kepada mereka. Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya saudara-saudara kita saja yang kebetulan sedang sakit. Yang agak unik, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga berfirman, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus menempatkan pribadinya di dalam diri orang yang dianggap buruk secara umum oleh orang lain karena telah berbuat kesalahan, sehingga dia ada di dalam penjara. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah ungkapan kasih yang besar manakala Tuhan Yesus Kristus mengutus kita untuk mengunjungi mereka, orang-orang yang bersalah. Orang-orang yang bersalah. Mengapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan pula kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu begitu besarnya mengasihi kita. Padahal sesungguhnya kita ini di hadapannya juga adalah orang-orang yang berdosa dan bersalah. Jadi seolah-olah Tuhan mau berkata, jika engkau mengasihi aku, maka kunjungilah orang-orang yang menderita karena kesalahan mereka, sebagaimana aku juga mengasihi engkau meskipun engkau orang berdosa. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita diutus untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, sampai-sampai Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga orang berdosa seperti kita mendapatkan keselamatan, kehidupan baru di dunia, dan bahkan kelak janji kerajaan sorga. Karena Tuhan mengasihi kita sedemikian besar, maka kita juga diutus untuk mengasihi Dia. Meskipun Dia tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi melalui orang-orang di sekitar kita, kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui mereka. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa beruntungnya diri kita dapat hidup dengan berkecukupan segala kebutuhan pokok untuk dapat melangsungkan kehidupan. Tetapi di luar sana kita mendapati orang-orang yang tidak seberuntung kita. Marilah kita berbuat sesuatu untuk mereka. Marilah kita sambut program diakonia gereja untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengutus kita untuk memiliki totalitas kasih kepada sesama, sebagaimana totalitas kasih-Nya kepada kita, meskipun sesungguhnya kita tidak layak di hadapan-Nya.
Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berfirman, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah kita berbuat sesuatu. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Marilah kita wujudkan ke dalam tindakan kasih sebagaimana yang kita dapat lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Khotbah yang singkat kiranya dapat menerangkan bagi kami kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami terima. Bapa, terima kasih. Tuhan menunjukkan kepada kami bagaimana caranya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, menunjukkan besarnya kasih kepadamu seperti kasih-Mu yang besar kepada kami. Bapa, beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih ketika keadaan bangsa dan negara kami seperti ini sangat membutuhkan uluran tangan kasih kepada orang-orang yang tidak seberuntung kami. Bapa, berkati setiap keluarga yang saat ini berkumpul di rumah ini. Berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, perlindungan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 369A. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Ku minta
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita ingin menunjukkan, mewujudkan kasih kita yang sangat besar kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah terlebih besar mengasihi kita. Biarlah ibadah pagi ini menjadi inspirasi bagi kita, menumbuhkan niat untuk kita dapat melakukan sesuatu lebih dan lebih lagi, supaya banyak orang-orang yang mengenal akan cinta kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara sekeluarga senantiasa dianugerahi kekuatan dan kesehatan. Yang sakit, kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan. Marilah kita menjaga kesehatan diri kita, dan juga kita menjaga kesehatan seluruh keluarga kita. Saudara dikasihi Tuhan, ingatlah, berhati-hatilah. Berhati-hatilah ketika kita akan melakukan sesuatu, ataupun kita akan bepergian kemanapun juga. Kiranya dengan kehati-hatian kita akan senantiasa selamat menjaga diri kita dan juga menjaga seluruh keluarga kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, marilah kita akhiri ibadah minggu pagi ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan ketiga. Tuhan betapa banyaknya.